Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Kita kembali bersyukur untuk kebaikan yang Tuhan berikan di hari ini. Kita bersama-sama akan mendalami firman Tuhan untuk menjadi pegangan kita. Dan kita percaya semuanya Tuhan singkapkan dan Tuhan nyatakan bagi kita. Kita pujikan PKJ 227. PKJ 227, andaikan surya pagi tersembunyi. PKJ 227. Andaikan surya pagi tersembunyi, enggan tampilkan sinar yang terang. Aku bayangkan hidup menyendiri dan kegelapan membuat seram. Tapi cahaya Tuhan menyinari sampai ke hati, akan tepiskan tirai halang pandang, lihat surya yang cemerlang. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya Tuhan menyingkapkan banyak hal dalam hidup kami. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Tapi kalaupun ada yang harus kami kerjakan, kami percaya biarlah melalui firman-Mu hari ini kami dibuat mengerti. Kami serahkan pembacaan firman Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kita buka bersama-sama Mazmur 71 ayat 17 sampai 24. Mazmur 71 ayat 17 sampai 24. Mazmur 71 ayat 17 sampai 24. Dengarkanlah sabda Tuhan. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini, keperkasaan-Mu kepada semua orang yang akan datang. Keadilan-Mu ya Allah sampai ke langit, Engkau yang telah melakukan hal-hal yang besar. Ya Allah, siapakah seperti Engkau? Engkau telah membuat aku mengalami banyak kesusahan dan malapetaka. Engkau akan menghidupkan aku kembali, dan dari samudra raya bumi Engkau akan menaikkan aku kembali. Engkau akan menambah kebesaranku dan akan berpaling menghibur aku. Aku pun mau menyanyikan syukur bagi-Mu dengan gambus atas kesetiaan-Mu ya Allah. Menyanyikan mazmur bagi-Mu dengan kecapi, ya yang kudus Israel. Bibirku bersorak-sorai sementara menyanyikan mazmur bagi-Mu, juga jiwaku yang telah Kau bebaskan. Lidahku juga menyebut-nyebut keadilan-Mu sepanjang hari, sebab akan mendapat malu dan tersipu-sipu orang-orang yang mengikhtiarkan celakaku. Bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagi banyak orang masa tua itu diharapkan menjadi waktu istirahat, menikmati hasil kerja, dan hidup dengan santai tanpa banyak pergumulan. Tapi kenyataannya dalam hidup ini kayaknya banyak di antara kita yang tidak bisa demikian. Entah karena ada masalah ekonomi, entah kesehatan, entah masih terus harus menghidupi keluarga, ada banyak. Nah, ini juga sama seperti yang dialami Raja Daud. Jadi jangan berkecil hati, Raja Daud pun demikian. Pada masa tuanya Daud mengalami pergumulan yang berat, di mana orang-orang masih menginginkan kecelakaannya, masih ngejar dia. Entah kenapa Daud tuh dari muda sampai tua tuh mau dibunuh aja, entah kenapa, mau sama raja, mau sama anaknya, mau keluarganya, semuanya. Padahal dia dibilang secara fisik kuat enggak, paling lemah di antara saudaranya. Dibilang dia paling berkarisma juga enggak, orang dia gembala dan pemusik gitu ya. Tetapi hidupnya nggak pernah tenang sampai akhir usianya. Tapi apakah itu menyusahkan hati Daud? Tidak. Kenapa? Karena dia tahu bahwa terbukti Tuhan memelihara dia kok. Kalaupun aku masih sampai harus tua, harus bergumul, Tuhan nggak masalah. Dia tahu karena Tuhan menolong dan melindungi. Tuhan menjaga dan memelihara. Sehingga kita percaya bahwa kalau kita lihat dari kisah Mazmur ini, dan saya percaya semua Mazmur hampir menggambarkan perjuangan dan perjalanan Raja Daud. Jejak pengalaman Raja Daud ditolong Allah, dilindungi Allah, membuat Daud tuh jadi yakin, oh betul, Allah yang kusembah adalah Allah yang setia. Sehingga Bapak Saudara, dalam pandangan Daud ini, Allah itu adalah penolong dan pelindung yang setia. Oleh karena itu, kepada Allah yang demikian, Daud memohon perlindungan di masa tuanya. Sebagaimana Tuhan sudah memelihara hidupnya, dia percaya di masa tua pun Tuhan tidak akan meninggalkannya. Daud punya alasan untuk terus memuji dan bersorak-sorai. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Pengenalan Bapak Ibu terhadap Allah bagaimana? Apakah Bapak Ibu mengenal bahwa Tuhan memelihara dengan setia sampai hari ini? Kalau iya, kenapa masih takut? Kalau iya, kenapa masih khawatir? Mari sama-sama Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Daud mengenal Allah sebagai Allah yang penolong dan pelindung, kita juga Allahnya sama kok.
Sama seperti Allah Daud, Allah Bapa kita yang ada di sorga juga memelihara kita luar biasa. Sehingga Bapak Saudara, mari memperdalam pengenalan kita akan Allah. Semakin kita mengenal Allah, semakin pula kita akan mengenal diri kita. Dan semakin kita akan belajar tenang melewati pergumulan-pergumulan mendatang. Tuhan mampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu hari ini kami belajar bersama-sama. Pengenalan akan Allah adalah pengenalan yang harus kami lakukan tiap hari. Supaya tujuannya baik buat kami juga kok, agar kami lebih berani dan lebih tegar menghadapi pergumulan yang datang silih berganti. Kami serahkan perjuangan kami hari ini, di usaha kami, pelayanan kami, keluarga kami, apapun yang kami tempuh, kami serahkan dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.